Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Handayani dari Prodi Manajemen kelas MJ 203. Sehubungan dengan tugas UAS untuk mata kuliah Estetika Humanisme dengan dosen Ibu Siti Nur Hasana. Halo Ibu, semoga Ibu sehat terus ya Bu. Terima kasih Ibu ilmunya. Izinkan saya untuk share screen. Saya mengangkat tema tentang self concept atau konsep diri. Saya ulangi kembali, nama saya Laili Handayani dengan NIM 2202010101200 dari Prodi Manajemen kelas MJ 203. Self concept. Apa sih self concept itu? Atau apa sih kata lainnya konsep diri? Em, Menurut Box, konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Di dalam konsep diri, kita sebagai objek atau subjek proses persepsi atas diri kita. Nah, konsep diri dengan kata lain adalah konsepsi seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep ini merupakan perangkat karakteristik pada diri yang dapat diamati secara fisik seperti tinggi badan, eh, berat badan, sifatnya seperti apakah dia pendiam, senang, periang, friendly, atau supel, terbuka, dan sebagainya. Nah, di dalam konsep diri itu terdapat beberapa komponen. Di antaranya adalah komponen perseptual. Komponen perseptual merupakan pengetahuan individu tentang keadaan dirinya yang menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Kita sebut dengan physical self concept. Fisik misalnya dia wajahnya bulat seperti saya, atau mungkin dia badannya besar sehingga dari jauh kita sudah tahu oh itu ternyata si A atau si B. Nah, komponen yang kedua adalah konseptual. Komponen konseptual merupakan pengetahuan seseorang yang berhubungan dengan sifat-sifat, latar belakang, dan masa depannya. Yang termasuk ke dalam ini adalah seperti kejujuran, percaya diri, kemandirian. Nah, ini disebut ada physical self concept. Komponen yang ketiga adalah komponen attitudinal. Komponen attitudinal merupakan sikap-sikap seseorang mengenai dirinya terhadap status masa depan, kebanggaan, rasa malu, harga diri. Ini disebut dengan attitude self-concept. Dari komponen tersebut akan melahirkan konsep-konsep diri positif dan negatif. Kita bicara mengenai konsep diri yang positif, yang bisa membawa aura positif buat diri kita, yang bisa memicu kita untuk menjadi lebih baik dan menjadi person yang positif di mata orang lain. Konsep diri positif, individu akan mengembangkan sikap percaya diri, harga diri, memiliki kemampuan diri untuk dapat menyesuaikan diri, sehingga orang merasa kita senang dekat dengan kita karena kita membawa semangat positif yang mempengaruhi di lingkungan teman-teman kita. Ciri-cirinya apa sih untuk konsep diri positif? Merasa yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Ciri yang kedua, menerima pujian atau penghargaan orang lain tanpa merasa malu. Nomor tiga, mampu memperbaiki diri sendiri. Nomor empat, menyadari bahwa setiap individu mempunyai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Jadi, kita sebagai pribadi menyadari bahwa ada yang suka dengan kita ataupun ada yang tidak suka dengan kita. Tapi kita menyikapinya dengan hal-hal yang positif. Memang jika seseorang tidak suka terhadap kita, kita mungkin bisa menelah apa yang salah di dalam diri kita, bukan malah menyalahkan orang lain terhadap penilaiannya
kepada diri kita. Nah, itu termasuk introspeksi diri terhadap diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, yang terakhir cirinya adalah mereka mampu memperbaiki diri sendiri dan mau mengungkap aspek kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha untuk merubahnya. Nah, itu dia yang tadi saya bicarakan. Jadi untuk membuat diri kita lebih baik atas kritik orang lain. Dan kita harus lihat itu dari sisi positif demi kebaikan diri kita ke depannya. Selain konsep diri positif, ada juga konsep diri negatif. Konsep diri negatif, individu akan mengembangkan sifat-sifat ketidakmampuan seperti rendah diri, menyebabkan penyesuaian dirinya menjadi kurang baik karena tidak adanya kepercayaan diri. Ciri-ciri konsep diri negatif antara lain pekat terhadap kritikan orang lain dan mudah marah karena dia tidak menerima dengan apa yang orang lain nilai untuk dirinya. Padahal itu kalau kita lihat akan menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sekarang. Diri yang selanjutnya tidak bisa menerima dan menghargai kelebihan orang lain. Lebih ke iri ya mungkin, tapi tidak menjadi motivasi diri dia untuk menjadi lebih baik. Nah, ciri yang ketiga adalah cenderung merasa tidak disenangi dan menganggap orang lain sebagai saingannya. Nah, ciri yang keempat, tidak bisa menerima dan menghargai kelebihan orang lain. Sebaiknya dihindari untuk sikap-sikap yang seperti ini karena akan merusak hati kita dan malah membuat kita tidak merasa maju untuk ke depannya, tidak merasa lebih baik ke depannya, tapi yang kita lihat adalah persaingan, 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 dan itu membuat hati kita jadi sakit ya. Hati kita jadi buruk dan tidak baik untuk lingkungan kita. Selanjutnya, nah untuk pembentukan konsep diri itu antara lain konsep diri itu bukan bawaan dari lahir. Konsep diri bukan merupakan bawaan sejak lahir yang tiba-tiba muncul dari sejak lahir, tidak. Konsep diri itu terbentuk dan berkembang dari pengalaman hidupan kita dari sejak kecil. Nah, terutama keluarga yang memengaruhi diri kita, sikap kita terhadap orang lain dan membentuk kepribadian kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan keluarga adalah sebagai contoh pertama sejak kita lahir. Itu terbentuk dari perkembangan di dalam keluarga. Setelah kita dewasa, kita punya teman. Nah, teman juga akan mempengaruhi diri kita. Sekolah, masyarakat, tempat kerja merupakan eh, hasil belajar dan latihan kita untuk selalu memperbaiki diri kita. Nah, pembentukan konsep diri itu juga mengalami perubahan dan perkembangan melalui proses belajar dan latihan. Terus berkembang, terus berkembang. Semakin kita senang memperbaiki diri kita, senang melihat orang lain berhasil, apa sih yang membuat orang lain berhasil, kita bisa mencontoh untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Kontribusi konsep diri terhadap perilaku. Konsep diri mempunyai peran penting dalam menentukan perilaku individu. Perilaku individu akan sesuai dengan cara individu memandang dirinya. Konsep diri juga mempunyai peran dalam mempertahankan keselarasan hati. Konsep diri merupakan perangkat harapan serta penilaian perilaku terhadap diri kita sendiri. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik eh, dan dapat selalu berpikir positif. eh, eh, Jika ada yang kurang baik di dalam diri kita, kita juga mampu untuk segera memperbaikinya supaya aura positif dan nilai positif selalu menghampiri kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.